Bab 30. Berapa harga dari harga dirimu? PVTT, ada lebih banyak kesenangan ketika melakukan hal itu di alam bebas, tapi tentunya Tuan Muda Ye tidak akan mengerti. Setelah kata-kata itu jatuh, mata Stewart Lu tertuju pada paha Golden Ye. Arthur Xiao mengangkat alisnya, hampir marah. Wajah Golden Ye tetap seperti biasa, dia menjawab dengan suara dingin, "Aku benar-benar tidak bisa mengerti, bahkan jika ingin bermain, hanya akan bermain dengan wanita bersih. Wanita bekas, aku tidak akan memakannya." Claire Sen bersembunyi di balik dedaunan. Sialan, apakah dia tahu dia ada di sini? Jadi mengatakan hal ini dengan sengaja untuk memfitnahnya. Stewart Lu tidak kesal dengan kata-kata Golden Ye, malah dia mengangkat bibirnya dan tersenyum. "Sebenarnya, aku benar-benar ingin tahu, apakah Tuan Muda Ye memiliki kemampuan untuk memakannya. Masih membahas itu bekas atau tidak?" Arthur Xiao mengertakkan giginya, "Apakah kamu tidak menginginkan anusmu lagi?" Stewart Lu menanyakan pertanyaan seperti ini, "Aku pikir kamu tidak ingin melindungi anusmu lagi, jika tidak mengapa kamu bertanya kepada Tuan Muda Ye kami?" "Apa?" Stewart Lu tampak tercengang, dia hanya ingin mengejek kecacatan dan ketidakmampuan Golden Ye, kapan dia mengungkapkan bahwa dia ingin ditiduri olehnya. Asisten ini sangat menyebalkan. Claire Sen bahkan lebih terdiam, tidak menyangka pikiran Arthur Xiao begitu buruk. Kata-kata asisten Tuan Muda Ye benar-benar menggugah pikiran. Stewart Lu kembali ke akal sehatnya setelah beberapa saat dan mulai melakukan serangan balik. Sang master bergerak, langkah tersebut berakibat fatal. Sekarang giliran Arthur Xiao terdiam. Stewart Lu telah mengalihkan pandangannya ke wajah Golden Ye, "Jika tahu bahwa Tuan Muda Ye akan datang ke perjamuan, aku seharusnya mengunjungi Anda terlebih dahulu." Mata Golden Ye tenang dan acuh tak acuh, "Tidak perlu." Claire Sen mendengarkan dari jauh, saat itu gelap, dia mengenakan gaun untuk malam ini, berdiri di sini sebentar dan menarik banyak nyamuk. Saat ini, betisnya gatal oleh nyamuk, segera dia tidak bisa menahan ingin menggaruknya. Tetapi jika meraihnya, harus membungkuk akan membuat suara. Jika bersuara, akan diketahui oleh orang lain. Setelah pemikiran ini, Claire Sen tidak berani membungkuk sama sekali, hanya bisa bertahan dengan paksa. Tetapi setelah itu, sangat gatal sehingga dia tidak tahan, jadi dia hanya bisa membungkuk untuk menggaruknya, menyentuh daun dan membuat suara. Senyuman di bibir Stewart Lu memudar, dia mengambil 2 langkah ke arahnya, "Siapa di sana?" Claire Sen sangat takut sehingga dia tidak berani bergerak. Mata Golden Ye tetap dingin, hanya angin bertiup. "CEO Lu tidak perlu membuat keributan seperti itu bukan?" Mendengar ini, Stewart Lu berhenti, apakah itu angin, atau orang yang ingin dilindungi Tuan Muda Ye? Golden Ye tidak berbicara, tetapi matanya tenang, ada rasa permusuhan yang muncul di sekitarnya. "Aku benar-benar tertarik pada orang yang ingin dilindungi Tuan Muda Ye." Keduanya saling berhadapan, akhirnya, aura di tubuh Golden Ye membuat Stewart Lu mencibir. Stewart Lu tersenyum sesaat kemudian, "Aku telah lama mendengar bahwa Tuan Muda Ye tidak sederhana, sekarang ternyata itu benar-benar luar biasa. Aku harus pergi kencan dengan wanita cantik, jadi tidak akan menemanimu lagi. Silahkan." Stewart Lu pergi, Claire Sen tetap dengan postur yang sama dan hampir tidak tahan lagi. Stewart Lu pergi, kemudian menunggu Golden Ye pergi. Tapi Claire Sen menunggu lama, Golden Ye tidak tampak seperti ingin pergi sama sekali. Setelah menunggu beberapa saat, ketika Claire Sen tidak bisa bertahan lagi, dia akhirnya mendengar Golden Ye berkata, "Apakah berencana untuk berpura-pura menjadi burung unta di sana?" Claire Sen terkejut dan jatuh ke tanah dengan bunyi celepuk. "Siapa?" Mata Arthur Xiao membelalak, dia bergegas dan melihat Claire Sen, "Kenapa kamu ada di sini?" Gerakan Claire Sen menjadi begitu kaku sehingga langsung duduk bersandar di pohon.
cangkir di tangannya diletakkan di atas dedaunan, dia dengan lembut mengusap betisnya yang digigit nyamuk, menatap Arthur Xiao tak berdaya. Arthur Xiao tiba-tiba menyadari, jadi ternyata kamu adalah orang yang dikatakan Steward Lu barusan. Golden Ye mendorong kursi roda dan menatapnya yang duduk di tanah, bangunlah. Claire Sen merasa tidak nyaman, meskipun dia enggan, tapi tetap berdiri. Aku menyuruhmu untuk menemukan CEO Lu, kamu datang untuk melihat pemandangan terlarang. Apa? Mata Claire Sen melebar dan pipinya yang putih memerah, dia benar-benar tahu, bukankah itu berarti dia sudah lama mengawasinya? Memikirkan hal ini, Claire Sen tanpa sadar berkata, kamu juga menonton dari samping. Golden Ye menyipitkan matanya, jadi ini adalah pengakuan. Mendengar ini, Claire Sen pulih dan melambaikan tangannya dengan cepat, tidak, aku tidak bermaksud mengintip, tapi ketika aku menemukannya, tepat sekali. Aku takut ketahuan olehnya, jadi aku bersembunyi di balik pohon besar itu untuk beberapa saat, aku bahkan tidak mengira mereka akan seperti ini. Begitu berani. Melakukan itu di luar ruang perjamuan yang ramai. Tanpa diduga atau disengaja, apakah kamu tidak tahu situasi dan perilaku dia sebelumnya? Atau, mata Golden Ye tiba-tiba menajam, suaranya dingin, menurutmu CEO Lu adalah target berikutnya yang kamu tuju. Mendengar ini, Claire Sen akhirnya mengerti apa arti kata-kata Golden Ye. Bukankah itu berarti dia begitu rendahan dan ingin merayu setiap pria yang dia temui? Dan Steward Lu baik dalam segala hal, baik itu pribadinya atau keluarganya, jadi Golden Ye mengira dia telah menjadi sasaran Claire Sen. Pada saat dia memahami perkataannya, wajah Claire Sen berubah dari merah menjadi putih, bibirnya tiba-tiba menjadi pucat. Aku tahu kamu merendahkanku, tapi tidakkah kamu begitu menghina? Aku Claire Sen juga punya harga diri. Benarkah? Berapa harga dirimu? Golden Ye menginjak martabatnya tanpa henti. Mata Claire Sen membelalak. Sulit dipercaya bahwa pria ini sangat jahat, dia mengatakan semua perkataan yang mengejeknya, tetapi dia mampu melindunginya dari angin dan hujan di depan orang lain, memberinya kehormatan. Orang macam apa dia sebenarnya? Memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, Claire Sen memutuskan untuk menahannya, menggigit bibir bawahnya tanpa berbicara. Arthur Xiao, ayo pergi. Golden Ye mengeluarkan suara dingin, Arthur Xiao mengangguk ke depan dan mendorong Golden Ye pergi. Melihat mereka pergi, Claire Sen juga melangkah maju untuk mengikuti. Jangan ikuti aku. Satu kalimat, berhasil membuat Claire Sen berhenti, hanya bisa melihat Golden Ye pergi di depannya. Setelah beberapa saat, Claire Sen menyusulnya, tepat sekali melihat mobil Golden Ye melaju menjauh. Baiklah, dia ditinggal lagi. Claire Sen ingin menangis, tetapi juga ingin tertawa. Yang ingin ditangisi adalah dia mungkin harus berjalan kembali, karena dia tidak membawa dompet sama sekali, tidak ada uang tambahan di teleponnya. Seseorang menjalani hidup sepertinya, bukankah ini terlalu gagal? Memikirkan hal ini, Claire Sen menggigit bibir bawahnya, dengan keras kepala mengangkat kepalanya dan melihat ke langit berbintang yang bersinar, matanya basah, seolah ada sesuatu yang akan mengalir keluar. Claire Sen, jangan menangis, ini hanya masalah sepele, kamu harus menghadapi lebih banyak di masa depan. Cit. Tiba-tiba, Bentley biru berhenti di depannya. Jendela diturunkan, memperlihatkan wajah tampan Steward Lu. Mau bersamaku? Aku akan memberikan tumpangan. Melihat Steward Lu, Claire Sen ingat adegan di luar ruang perjamuan yang dia lihat sebelumnya, tatapannya sedikit menghindar, tidak perlu. Tapi ada senyum ceria di wajah Steward Lu, sungguh tidak bersambung.